Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Matematika SMA yang beranggotakan Devita Sari dengan NPM 20130211038, Dea Nurul Faizah dengan NPM 20130211052, Dian Kusumayanti dengan NPM 20130211022, dan Zulfa Zakia dengan NPM 20130211008. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai trigonometri. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian trigonometri, yang kedua, identitas trigonometri, yang ketiga, perbandingan trigonometri, dan yang terakhir yaitu grafik fungsi trigonometri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian trigonometri. Trigonometri dari bahasa Yunani trigonon artinya tiga, sudut dan metro artinya mengukur, adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya, namun bagi beberapa orang, trigonometri itu adalah bagian dari geometri. Alat trigonometri ini dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Yang kedua yaitu mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Fungsi trigonometri itu sendiri terdiri atas sin atau sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, serta kotangen. Fungsi trigonometri ini bisa digunakan untuk menentukan sisi-sisi sebuah segitiga ataupun sudut yang dibentuk dari dua buah sisi yang ada di dalam sebuah segitiga. Selanjutnya yaitu rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri memiliki pernyataan mengenai hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Misalnya saja, fungsi sekan yang adalah fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Hal ini juga berlaku untuk fungsi kebalikan yang lain. Selain fungsi kebalikan, ada juga fungsi identitas trigonometri yang menyatakan mengenai hubungan antar fungsi trigonometri. Beberapa hubungan persamaan tersebut bisa dilihat dari rumus berikut ini. Yang pertama, sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, dan kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Rumus tersebut adalah rumus turunan yang didapat dengan menghubungkan suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Cara membuktikan kebenarannya bisa dengan cara merubah ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Selain itu, bisa juga dengan sebaliknya. Sebenarnya, terdapat banyak fungsi identitas trigonometri. Contoh lain identitas trigonometri. Perhatikan gambar segitiga berikut. Sin alfa sama dengan B per C, cos alfa sama dengan A per C, tan alfa sama dengan A per B, kotangen alfa sama dengan C per B, sekan alfa sama dengan C per A, dan kosekan alfa sama dengan B per A. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Perbandingan trigonometri. Istilah perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga berikut. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dapat dinyatakan sebagai berikut.
Kosinus B didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin B sama dengan sisi di depan sudut B per sisi miring segitiga. Kosinus B didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Cos B sama dengan sisi di samping sudut B per sisi miring segitiga. Tangen B didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Dapat ditulis tan B sama dengan sisi di depan sudut B per sisi di samping sudut B. Kosekan B didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosekan B sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut B, atau kosekan B sama dengan 1 per sin B. Sekan B didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sekan B sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut B, atau sekan B sama dengan 1 per cos B. Kotangan B didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotangan B sama dengan sisi di samping sudut B per sisi di depan sudut B, atau kotangan B sama dengan 1 per tan B. Contoh soal. Tentukan nilai dari ke-6 perbandingan trigonometri sudut KLM jika K sama dengan 10 cm, L sama dengan 6 cm, dan M sama dengan 8 cm. Perhatikan gambar segitiga KLM berikut. Penyelesaian. Sin sudut KLM sama dengan L per K sama dengan 6 per 10. Cos sudut KLM sama dengan M per K sama dengan 8 per 10. Tan sudut KLM sama dengan L per M sama dengan 6 per 8. Sekant sudut KLM sama dengan K per M sama dengan 10 per 8. Kotangan sudut KLM sama dengan M per L sama dengan 8 per 6. Kosekan sudut KLM sama dengan K per L sama dengan 10 per 6. Menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan tanpa menggunakan daftar atau tabel matematika atau kalkulator. Misalnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan sudut istimewa dapat ditentukan menggunakan konsep lingkaran dengan panjang jari-jari 1. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 1 satuan sehingga mempunyai persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 yang menyatakan hubungan antara variabel x dan variabel y. Misalkan, titik A, x, y terletak pada lingkaran di kuadran pertama. Sudut alfa derajat adalah sudut yang dibentuk oleh OA terhadap sumbu x dan merupakan sudut lancip. Titik B adalah proyeksi titik A terhadap sumbu x sehingga OB sama dengan x dan AB sama dengan y. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, diperoleh hubungan sin alfa derajat sama dengan AB per OA sama dengan y per 1 sama dengan y. Cos alfa derajat sama dengan OB per OA sama dengan x per 1 sama dengan x. Tan alfa derajat sama dengan AB per OB sama dengan y per x. Kotangan alfa derajat sama dengan OB per AB atau sama dengan 1 per tan alfa derajat sama dengan x per y. Sekan alfa derajat sama dengan OA per OB atau sama dengan 1 per cos alfa derajat sama dengan 1 per x. Kosekan alfa derajat sama dengan OA per AB atau 1 per sin alfa derajat sama dengan 1 per y. Dengan catatan, x dan y tidak sama dengan 0.
Dengan demikian, dalam lingkaran satuan tersebut, koordinat titik A, X, Y dapat dinyatakan sebagai A cos alfa derajat, sin alfa derajat. Mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Jika sudut alfa derajat sama dengan 0 derajat, maka kaki sudut XOA berimpit dengan sumbu X positif, atau titik A berada pada sumbu X positif. Untuk alfa derajat sama dengan 0 derajat, koordinat titik A adalah A1,0, sehingga A1,0 sama dengan A cos 0 derajat, sin 0 derajat. 1,0 sama dengan cos 0 derajat, sin 0 derajat. Sehingga diperoleh nilai dari cos 0 derajat sama dengan 1 dan nilai dari sin 0 derajat adalah 0. Akibatnya, tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat. Nilai dari sin 0 derajat adalah 0 dan nilai dari cos 0 derajat adalah 1. Jadi, sin 0 derajat per cos 0 derajat sama dengan 0/1 sama dengan 0. Kotangan 0 derajat sama dengan 1 per tan 0 derajat. Nilai dari tan 0 derajat adalah 0. Jadi, 1 per tan 0 derajat sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Kemudian sekant 0 derajat sama dengan 1 per cos 0 derajat. Nilai dari cos 0 derajat adalah 1. Jadi, 1 per cos 0 derajat sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian, kosekant 0 derajat sama dengan 1 per sin 0 derajat. Nilai dari sin 0 derajat adalah 0. Jadi, 1 per sin 0 derajat sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Pada segitiga OAB, jika sudut alfa derajat sama dengan sudut AOB sama dengan 30 derajat, dan sudut OBA sama dengan 90 derajat, maka sudut OAB sama dengan 60 derajat. Jika sudut OCB sama dengan 60 derajat, maka segitiga OAC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi OA sama dengan OC sama dengan AC sama dengan 1. Karena segitiga OAB sama dan sebangun dengan segitiga OCB, maka AB sama dengan CB sama dengan setengah, atau ordinat Y sama dengan setengah. Perhatikan, segitiga OAB merupakan segitiga siku-siku di B. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh OB sama dengan akar OA kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat sama dengan akar 1 dikurang 1/4 sama dengan akar 3/4 sama dengan setengah akar 3. OB menyatakan absis titik A atau X sama dengan setengah akar 3. Untuk alfa derajat sama dengan 30 derajat, koordinat titik A adalah A setengah akar 3, setengah. Sehingga A setengah akar 3, setengah sama dengan A cos 30 derajat, sin 30 derajat. Setengah akar 3, setengah sama dengan cos 30 derajat, sin 30 derajat. Sehingga diperoleh nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dan nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Akibatnya, tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi, sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan setengah per setengah akar 3. Sama dengan 1 per akar 3. Sama dengan 1 per 3 akar 3. Kemudian kotangan 30 derajat sama dengan 1 per tan 30 derajat. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3. Jadi, 1 per tan 30 derajat sama dengan 1 per 1 per 3 akar 3 sama dengan akar 3. Nilai dari sekant 30 derajat adalah 1 per cos 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3.
Jadi 1 per cos 30 derajat sama dengan 1 per setengah akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Kosekan 30 derajat sama dengan 1 per sin 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Jadi 1 per sin 30 derajat sama dengan 1 per setengah sama dengan 2. Dengan memperhatikan aturan sudut trigonometri, maka akan diperoleh nilai perbandingan sebagai berikut. Nilai dari sin 0 derajat adalah 0, nilai dari cos 0 derajat adalah 1, nilai dari tan 0 derajat adalah 0, nilai kotangan dari 0 derajat adalah tidak terdefinisi, nilai dari sekan 0 derajat adalah 1, dan nilai dari kosekan 0 derajat adalah tidak terdefinisi. Untuk nilai sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosek pada 30 derajat, 45 derajat, 65 derajat, dan 90 derajat dapat dilihat pada tabel yang sudah disediakan. Contoh, hitunglah nilai dari sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat dan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Penyelesaian, sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat sama dengan nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi, setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 sama dengan setengah dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 3. Kemudian, sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nilai dari sin 30 derajat dan cos 60 derajat adalah setengah. Jadi, setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah dikali setengah sama dengan 1 per 4 akar 6 ditambah 1 per 4 sama dengan 1 per 4 dikali dalam kurung akar 6 ditambah 1. Grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Pada gambar sebelah kiri itu adalah grafik fx sama dengan sin x, dan sebelah kanan adalah grafik fx sama dengan cos x. Sin x dan cos x keduanya berkisar antara min 1 dan 1. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan sepanjang 2V. Grafik fx sama dengan sin x simetri terhadap titik asal, dan grafik fx sama dengan cos x simetri terhadap sumbu y. Grafik fx sama dengan sin x sama seperti fx sama dengan cos x, tetapi digeser v per 2 satuan ke kanan. Nah, selanjutnya ini adalah grafik fungsi fx sama dengan tan x. Grafik fungsi fx sama dengan sin x plus minus c, fx sama dengan cos x plus minus c, dan fx sama dengan tan x plus minus c. Grafik fungsi fx sama dengan sin x plus minus c, fx sama dengan cos x plus minus c, dan fx sama dengan tan x plus minus c. Fx sama dengan sin x plus minus c. Nilai c pada fungsi tersebut hanya menunjukkan arah pergeseran grafik sejauh c ke atas atau ke bawah. Jika c positif, maka grafik digeser sejauh c ke atas. Jika c negatif, maka grafik digeser sejauh c ke bawah. Contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan sin x plus 1 pada interval 0,2v. Maka jawabannya adalah harus memasukkan nilai sudut istimewa pada fungsi fx sama dengan sin x. Sehingga gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan sin x plus minus c, fx sama dengan cos x plus minus c, dan fx sama dengan tan x plus minus c. Fx sama dengan cos x plus minus c. Nilai c pada fungsi tersebut hanya menunjukkan arah pergeseran grafik sejauh c ke atas atau ke bawah. Jika c positif, maka grafik digeser sejauh c ke atas.
Jika C negatif, maka grafik digeser sejauh C ke bawah. Contohnya, gambarkan grafik fx sama dengan cos x min 1 pada interval 0,2 V. Maka jawabannya adalah sama kayak yang tadi, yaitu memasukkan nilai sudut istimewa pada fungsi fx sama dengan cos x, sehingga grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya grafik fungsi fx sama dengan sin x plus minus c, fx sama dengan cos x plus minus c, dan fx sama dengan tan x plus minus c. Untuk fx sama dengan tan x plus minus c, nilai c pada fungsi tersebut hanya menunjukkan arah pergeseran grafik sejauh c ke atas atau ke bawah. Jika c positif, maka grafik digeser sejauh c ke atas. Jika c negatif, maka grafik digeser sejauh c ke bawah. Contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan tan x min 1 pada interval 0,2 V. Maka jawabannya, masukkan nilai sudut istimewa pada fungsi fx sama dengan tan x, sehingga gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Demikianlah video pembelajaran dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.